Ada 3 proyek besar. Itu ada yang jangka menengah, pendek, menengah sama panjang. Untuk yang pendek itu kita mau nambah satu divisi namanya namanya Kasran. Kasran itu apa? Kasran itu adalah kajian strategis dan advokasi. Kajian strategis dan advokasi itu fungsinya apa? Nanti mereka akan buat sebuah kajian, semacam kajian ilmiah untuk isu-isu tentang teknologi yang ada di dunia, apapun itu. Misalnya kemarin di Indonesia ada hacker yang PDRS, ada kebobolan data Shopee dan yang lain-lain, itu kita bisa buat kajian. Advokasinya apa? Advokasinya ya kita nyatakan, oh kita sangat mengecam tindakan seperti ini, silakan pihak yang berwajib untuk secepatnya menangani apa yang telah terjadi. Tertanda ketua KSL tanda tangan. Jadi nanti ketua KSL bakal lebih punya beban yang lebih lagi, karena kalau kajiannya agak nyelkit bisa disomasi orang. Aduh, mati itu. Penjara dikit apa? Jangan dia terlalu keras. Tapi nanti ini kita pasti hasil kajiannya akan dikonsultasikan dulu ke pembimbing, kemudian baru dikonsultasikan lagi ke mahasiswa. Apakah setuju untuk dipublish atau tidak? Atau nggak usah pakai kemahasiswaan, langsungnya bypass kalau udah pembimbing setuju, pembina setuju, udah pause aja gitu. Nah kemudian jangka menengah itu ada 2. Yang pertama itu bisa. Aduh, lupa. Kamu nyebar. Konyang insap. Lu gini itu. Bikin Raspberry Pi. Oh iya. Oh iya. Switch. Jadi yang menengah itu kita rencana mau bukan akuisisi sih istilahnya. Kita mau memanfaatkan benda ini untuk keperluan KSL. Nah kita kan kemarin ada yang penelitian kan ada sebuah sistem. Terus kita juga punya resource uang lumayan lah, 13 juta something, hampir 14 juta. Itu bisa dipakai beli Raspberry Pi. Jadi nanti hasil penelitiannya itu deploy di sini, bikin jaringan internal di lab ini. Jadi tiap kita UKM sistemnya bisa digunakan. Entah nanti apakah sistemnya mau dipublish untuk UKM lain. Kalau publish UKM lain kita minta tolong aja sama Pak Riza untuk publish aja IP yang di sini, IP Raspberry Pi-nya. Nah dari itu kalau memang mau dipublish ke Ormawa lain, bisa dipertimbangkan apakah mereka nyewa atau beli lisensi untuk penggunaan aplikasinya. Nah terus nanti bisa juga dari Raspberry Pi-nya kita deploy playground. Jadi untuk belajar CTF kita bisa paling nggak lokal dulu dah di lab ini aja gitu, bisa mengakses CTF. Kalau mau dipublish juga lagi ke jaringan Stikom boleh juga. Jaringan internal ya, bukan jaringan publiknya. Jadi jaringan internal Stikom itu dipublish di sini. Jadi kalian kalau mau main CTF bisa di kantin, bisa di toilet sambil pup. Sambil apa? Nggak ada yang tahu Kemudian gimana. jangka menengah yang kedua. Audiensi. Oh ya, jadi aku mau sebenarnya potensi-potensi yang ada di KSL itu enggak stagnan begitu aja. Jadi kayak misalnya Krishna yang lumayan lebih advance lah daripada yang lain. Itu rencananya kita mau audiensi ke misalnya Polda nih untuk urusan forensik. Jadi kita minta audiensi ke Polda. Nah, jadi istilahnya gini, kita mau orang-orang dari KSL itu ada yang dikirim ke Polda untuk kayak semacam kerja praktek gitu, kayak magang beberapa minggu atau beberapa bulan, 1 bulan lah paling maksimal, jangan nggak lama. Nah itu rencananya adalah kita audiensi ke Polda, kita minta modul apa yang perlu disiapkan supaya nanti yang kita kirim ke sana itu dia udah siap untuk ikut
mungkin nggak secara langsung akan terlibat di kasusnya, entah dia nanti jadi observer dulu kemudian dia jadi asisten, tapi tetap dari kita KSL bakal kasih dia kayak tugas besar gitu, kayak tugas proyek. Nanti ini berkaitan sama yang struktur organisasi di Stikom yang mau dibentuk baru sama Badrun. Nah nanti jadinya kan dari Polda udah ngasih modul itu kita kasih ke anak-anak yang baru selama setahun. Jadi mereka anak-anak baru nanti kita udah kotak-kotakin, jadi ada yang misalnya untuk di forensik itu kita kasih dia modulnya selama setahun. Nanti di jeda antara semester genap dan ganjil itu kan lumayan panjang. Nah di sanalah kita kirim mereka untuk kerja praktek misalnya di Polda ataupun di Kominfo, tergantung nanti yang kita ajak audiensi siapa. Itu yang menengah. Kemudian yang panjang itu sebenarnya ini kenapa aku masih jangka panjang, karena memang perjalanannya panjang sekali, mungkin bisa butuh 5 sampai 6 tahun lagi baru bisa terrealisasi. Udah jadi CEO tuh. Udah jadi CEO. Anjir, CEO KSL. Jadi yang pertama itu tentang Kayak suruh kom. pembuatan buku putih KSL. Jadi buku putih KSL itu nanti isinya adalah semua sejarah KSL dari angkatan pertama sampai yang terakhir dan diperbarui setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Kenapa ini masih jangka panjang? Karena pertama kalian harus nge-track dulu siapa yang angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga sampai angkatan sekarang. Apa permasalahannya? Apakah ada kejadian yang abnormal dari timeline-nya mereka? Itu dimasukkan semua. Meninggal. Aduh, meninggal loh. Keren tuh. No. Susah nih. Nah kemudian yang kedua itu rencananya kita, jadi setelah aku survei ada beberapa KSL di luar sana, ada kampus yang punya KSL juga. Ya, ada. Bukan cuma beberapa sih, sebenarnya banyak ada KSL juga. Banyak Nah ya. rencananya adalah kita mau ngajak mereka bikin sebuah ikatan. Jadi kita ajak mereka bikin ikatan kelompok studi Linux, misalnya untuk yang di Bali, ikatan kelompok studi Linux daerah Bali. Ya nanti untuk yang di region, orang-orangnya adalah orang-orang delegasi dari institusi. Jadi misalnya dari kita delegasi 2 orang untuk masuk ke regio sebagai pengurus, kemudian mereka akan rapat di regio apa aja nanti program kerjanya, kemudian yang di institusi tetap ada ketua, wakil dan yang lain. Itu juga mereka punya program kerja institusi sendiri. Nah kenapa? Ini salah satu cara supaya Slash-Root itu bisa jalan. Bisa aja nanti Slash-Root ini kita oper dia ke regio. Jadi yang bikin soal itu bukan cuma kita. Misalnya kalau yang di regio Bali nantinya yang gabung misalnya UNUD, PNB, UNISA, kita mungkin ada kampus IT yang lain kayak Primakara dan yang lain-lain itu. Biar saja mereka bantu bikin soal. Jadi nanti Slash-Root itu bawaannya daerah Bali. Ini event gede hacking daerah Bali. Nanti kalau udah regio-regionya itu banyak, misalkan ada KSL-KSL yang di luar regio Bali juga. Jadi mereka ada regio Jawa, misalnya ada regio Sumatera, ada regio Kalimantan. Kalau misalnya kita udah punya sekitar 5 regio yang bisa aktif, kenapa enggak kita bikin ikatan nasionalnya? Jadi yang di nasional nanti yang dikirim ya delegasi dari regio. Mereka nanti akan isi di nasional, mereka akan buat program kerja. Ya udah tinggal kita pindahin lagi Slash-Root naikin ke nasional. Jangan lagi bikin eventnya nasional. Mungkin tahun pertama ikatannya berdiri nasional, kita masih bikin nasional. Tahun kedua bikinnya untuk Asia Tenggara. Tahun ketiga dari Asia Tenggara naik ke internasional. Ini salah satu jalan yang aku pikirkan untuk menyelamatkan Slash-Root biar tetap ada. Karena sejarah eventnya lumayan panjang. Sayang kalau tiba-tiba hilang. Nah, karena ini jangka panjangnya cukup panjang dan butuh sumber daya manusia yang cukup banyak. Mungkin untuk kalau seandainya kita mau audiensi untuk yang di kampus yang di Bali, dan mungkin nanti katanya bisa mungkin siapa tahu ternyata ikatannya bisa cepat banget terbentuk, karena yang baru-baru mungkin akan masih kagok terkait ini. Mungkin yang akan kita delegasikan terlebih dahulu dari kita itu adalah yang demisioner baru, misalnya aku, Eka, Tak Krisna. Kalau Krisna mau, kalau dia nggak mau udah boleh kalian.
Ke masuk Australia. Ada siapa? Ya nanti dicari lah demisioner yang mau. Atau kalau memang kepepet banget ya satu atau dua dari kalian terjadi delegasi. Untuk program kerjanya kan itu bisa dibahas di ikatan regionnya. Nanti ikatan regionnya itu beneran ada punya ADART, punya musyawarahnya sendiri, ada organisasinya dia sendiri. Jadinya kita nggak selalu untuk seleser itu kita bisa bikin dia nggak berlindung di bawah institusi ini karena institusi ini lumayan mengesalkan. Mungkin itu sih pendek menengah panjangnya. Nah kemudian terkait dengan struktur organisasi yang diminta sama Badrul, yang mau diubah sama Badrul, aku sama Acan kemarin ngopi tiba-tiba kepikiran sesuatu. Aku kemarin tuh kenapa ngundang Badrul juga ke rumahku adalah kita mengutarakan aspirasi. Jadi KSL, jadi secara umum aku jawab aja KSL itu menyarankan kaderisasi mahasiswa baru itu diperpanjang. Jadi dia nggak cuma GMT. Dan kita mau mengaktifkan Hima juga. Jadi nantinya alur mahasiswa itu dia akan ada GMTI. Kemudian dari GMTI ini mereka kan akan dapat sertifikat yang digunakan untuk yudisium. Selama ini sangat diremehkan di bidang USAID dan yang lain-lain. Nah, rencananya adalah mahasiswa yang lulus dari GMTI ini nanti akan masuk ke organisasi yang ada di Hima. Jadi tergantung himanya mereka. Ada Hima SI, SK, BJ dan yang lain-lain. Pokoknya misalnya 3 ini. Nanti dari 3 ini kan, nah di sini yang harus kita perpanjang kaderisasinya kemarin. Seharusnya mungkin 6 bulan kah, 1 tahun kah kaderisasinya. Di sini tuh misalnya setiap Sabtu mereka ada kegiatan apa gitu, mungkin 1 jam 2 jam di aula atau di mana, itu dikerjakan di sini. Setelah mereka dari sini, ini akan mengeluarkan sertifikat. Jadi sertifikat wajib itu nambah dulu di sini lagi 1. Kemudian untuk masuk Ormawa, ini nanti kan dia jadi banyak Ormawa. Nah untuk mereka masuk ke Ormawa, itu mereka harus bawa sertifikat yang dari sini. Kalau mereka nggak punya sertifikat, nggak bisa masuk ke Ormawa. Sehingga nanti orang-orang yang butuh loncat tuh nggak bisa dia. Orang-orang yang asal masuk Ormawa itu nggak bisa karena dia perlu sertifikat ini. Untuk dapat ini mereka harus ikut kaderisasinya. Entah dia 6 bulan atau 1 tahun. Kalau dia nggak bisa tahun ini, ya udah ulang tahun depan. Nah nantinya yang kita sarankan itu adalah setiap mahasiswa itu bisa milih misalnya 3 Ormawa. Nanti mereka akan diwawancara oleh pengurus Ormawanya. Setelah diwawancara, baru mereka misalnya mereka lulus ketiga-tiganya, mereka boleh milih mau masuknya di mana. Tapi kalau kepilihnya 1 ya udah harus masuk di sana. Nah kemudian nanti setelah dia ikut misalnya setahun ikut program kita setahun, untuk KSL nanti kita terkait dengan jangka panjang sama menengah tadi itu kita akan ada 2 fase. Jadi fase pertama adalah fase basic mereka. Jadi selama fase basic itu kita akan ajarkan dia benar-benar basic Linux dan basic CLI lah selama 3 bulan mungkin itu untuk fase pertama. Jadi di 3 bulan pertama itu mereka akan belajar IBU aja, belajar tentang basic Linux selama 3 bulan. Setelah dari sini itu mereka akan dapat sertifikat ya kayak course gitulah. Untuk mereka lanjut ke bagian bidang-bidang yang tadi yang aku bilang misalnya forensik, website, virus gitu misalnya. Ini mereka harus bawa sertifikat ini untuk bisa isi. Nah nanti yang di sini lah aku bilang dia pelatihan misalnya 1 tahun untuk persiapan dia